ada ya. Roger sih kayaknya. Atau Moskov ya bahkan ya. Tapi tadi Moskovnya iya. karena Moskov yang bisa dikalahin, kayaknya kemungkinan besar bakal dilepas juga sih buat Moskovnya. Iya. Atau ya kalau memang mau di deny pick silakan. Masalahnya ini Hayanya nih. Hayanya mau di ban nggak? Oh iya. Tadi Hayanya power juga sih itu gue ngeliatnya. Lumayan oke lah. Dan itu mengancam buat teman-teman dari Cloud9. Tapi kalau hanya yang di ban misalnya, ya, Nolan juga masih ada. Iya, LTC kan benar-benar user Nolan tuh. Iya ya, mungkin ya daripada ngelawan yang udah pernah dicoba gitu kan, coba sesuatu yang baru. Tapi kalau band sampai ke Assassin 2 sih mahal sebenarnya. Kemarin band Assassin 5. Lawannya siapa? Beda. Tergantung lawannya sih, Om. Nah, kalau lawannya Kalti menurut gua 2 Assassin tuh mahal loh. Entah kenapa. Karena dia masih banyak opsi juga ya. Masih ada Fredrin, Baxia. Bisa tank jungle juga. Gue takut banget dia pakai Baxia sih. Nggak tahu kenapa pakai Baxia, dia tuh keras banget, nggak mati-mati. Ini hero yang tadi belum pulang nih. Oh iya pantesan nih suruh pulang dulu Devin. Pantesan nggak muncul. Itulah. Akhirnya Harit nih sekarang yang bakal disecure. Dan Roger harusnya bakal jadi pertukaran berarti. Nggak usah buru-buru kali ya. Oh iya, nanti juga nggak apa-apa sih. Kecuali Rogernya mau di jungle. Apa paksa dia Roger Harit Om? Roger Harit bisa juga sih kalau memang mau maksa ya, tapi edit dulu. Kalau gak ada Valentina, Vexana atau Faramis sih sekarang nih. Kalau mau dibuka dulu ya misalnya mid lane-nya. Iya kan? Oh iya, Pilihan mereka Faramis ngambil mid atau ambil aja Rogernya. Pilihannya ada di sana. Roger sekarang atau Rogernya mau dimasukin jungle nanti buat Mobazin? Wah itu juga sering saya tonton tuh. Iya. Ketika dia main tuh Roger tuh, tapi kagak pernah dibawa di turnamen. Teris lah. Oh udah Roger. Terisla langsung diambil. Roger Ya. aman Teris oke. Ya karena pilihannya 2 memang. Kalau mereka mau ngambil Terislanya, Rogernya pasti diambil. Oke. Wah ini paling cocok buat Falcon Everbrand sekarang tuh Dino dulu nih, Barats nih. Urusan Baratsnya nanti dilempar ke XP atau dilempar ke Belakangan ya. jungle belakangan. Karena jadi flex 3, edit bisa XP bisa roamer. Kalau ambil Barats bisa XP bisa jungle. Itu jadi bener-bener ngacauin band keduanya dari si ganti. Oke, Grok ternyata ya. Tapi Barats tuh bisa nangkap hero-hero yang dibawa sama Cloud9. Bisa aja. Pakai kan kalau misalkan di XP pakai flicker. Oh. Ya kan, pakai flicker dan Barats itu biasa digunain tuh buat badan. Mungkin kalau dari teman-teman Indonesia kita ada Fluffy yang sering pakai. Dan gue tanya kenapa pakai Barats gitu kan? Karena ya intinya kalau teman gue butuh badan, pilihannya ya gitu, Export, Barats, Tamus, sama Teris nih. Sebenarnya Teris sih pilihan paling utama ya. Yap, nomor 1 sekarang ya. Jadi bukan cuma ngandelin dari ultimate-nya doang ya? Enggak, badannya juga kuat dia kan, badannya besar. Karena ada biganya dia tuh. Pasifnya dia kan juga lumayan ya. Nambah-nambah atribut lumayan banget. Meskipun di nerf. Tapi untuk pick ketiga nih, opsinya masih banyak juga sih. Banget, Kalau memang mau ngambil mid bisa juga. Faramis paling Om ya. Faramis ya. Kalau mau diambil, dibuka Faramisnya. Jadi untuk main front to back-nya juga lumayan enak ya. Buat Faramis, sebenarnya Faramis ini cocok untuk masuk ke dalam gameplay tim yang suka melakukan kiting maju mundur. Wah itu PH banget tuh Om. Ya kan? Yang benar-benar kiting. Grok kalah gede ya sama itu robotnya Edit. Oh iya ya. Groknya ukuran saset ini Om. Grok mini. Iya segede Harit. Ya kan diomongin malu kan. Malu jadi nggak apa-apa sih. Keren banget ya. Bisa nggak sih di sana muncul Nevin gitu? Kita ya berbaris ya? Iya. Langsung kita muncul ke atas. Susah kayak ini. Kayak susah banget kan, kayak draftnya C9 nih lagi susah banget nih. Pusing banget dia. Masalahnya ini penentuan sih. Kalau dari Falcon Everbrand ya sekali lagi mereka dapetin game ini, udah kita udah tahu berarti 2 tim yang bakal lolos. Iya. Tapi bisa jadi tiebreaker tetap. Ntar kalau seandainya iya penentuan peringkat 1-2. Kalau ini 2-0 ya dan di match terakhirnya seri. Ya baru ada muncul tuh. Kayaknya Satu game tambahan. Dari kemarin selalu ada potensi tiebreaker tapi nggak muncul-muncul nih tiebreakernya. Karena dari hari pertama sama keduanya tuh kayak sama terus 2-0 rata-rata. Dari match ini ya doang dari antar masing-masing grupnya. Oke, tapi gue penasaran sih untuk picknya mereka seperti apa. Ya, editnya kemana juga ya kan? Karena edit masih flex. Edit flex. Midnya sih gue kepo banget. Piu pakai apa Piu? Piu Novaria kah?
Iya, biasa suka banget pakai Nova, tapi tadi di game sebelumnya di ban ya. Yap. Di second phase. Pengen ngeliat Piu Pars ya sebenarnya gue. Kenapa? Ya nggak tahu, kayak pengen aja ngeliat dia high ground defender gitu. Yang rotasi cepet gitu kan. Tapi kalau misalkan Parsnya syaratnya lumayan banyak juga sih. Nggak gampang lah, kayak apalagi Harit lawannya kan. Ya biar bisa ngedodge ya. Lebih gampang buat ngedodge Feather Strike. Tapi kalau memang bisa di stun tadi ya itu dia mungkin Parsha dengan Edit combo ya. Jadi satu combo. Jadi selama lawannya bisa stay di satu titik itu bakal enak buat Feather Strike. Oke. Unique Heroes juga sih yang masih aku tunggu ya. Yang berarti sekarang Alpha bakal keluar nggak? Kalau ngeliat dari 3 awal nih. Edit, Roger, tadi satu lagi apa ya? Belum kelihatan. Kayaknya feeling gue mid sih. Tapi ya kalau anggaplah Edit sama Roger, Alpha kurang enak sih jujur ya. Kiting banget itu. Spirit Alphanya kena, dua-duanya masih bisa kabur. Atau kalau ketemu Alpha pakai bedanya gimana? Wah itu enak sih. Iya kan dia nabrak, mundurin aja tuh. Deadly Catch. Dan sakit banget tiba-tiba. Xbox keluar Faramis, bener? Faramis ada. Mid lane harusnya. Faramis mid. Long team fight lagi-lagi kita melihat hari ini laku Faramis. Sangat laku sekali bersama dengan Roger. Opsi utama ada di Valen sih. Kedua baru at Esports World Cup dan Falcon Happy Brand yang sepertinya punya kesempatan besar untuk masuk ke babak knockout stage. So casters, Ranger Ramas dan juga Aul silahkan. One last chance. Kesempatan terakhir mereka untuk bisa melaju ke babak selanjutnya ada di game kali ini, bukan di match kali ini, tapi di game kali ini. Betul. Mereka sangat membutuhkan satu aja minimal. Satu minimal. Minimal satu biar seri dulu ya. Tapi akhirnya kita melihat kembali pool hero unlock ya untuk sepanjang MSC 2024. Karena kita melihat bagaimana sosok dari Mobazane dengan adanya Yi Sun Shin. Iya, hero powernya dia ya. Granger belum. Aku belum lihat dia pakai Granger. Apa ini yang bikin mereka lolos ke MSC juga kan? Balmond. Waduh. Di game terakhir waktu lawan Gaming Gladiators kan itu yang akhirnya menjadi membalikin keadaan ya. Tapi kalau misalnya Aul sendiri, kalau ngelihat Balmond, kalau menurut aku sih jujur ya, nggak bisa compete untuk saat ini sih kalau dia pakai di MSC sih. Belum bisa sih menurut aku ya. Ya setuju sih, kayak dalam kondisi tertentu aja mungkin ya. Tapi ya ini kita melihat bagaimana Yi Sun Shin menjadi pilihan nih ya. Udah lama juga kita nggak ngelihat Yi Sun Shin. Karena berat nggak sih? Berat karena kena tabrak udah bakal susah sih.
Pertama, sekarang pola permainan rata-rata ya, hampir semakin cepat farming semakin bagus. Terus kedua, pola permainan ke arah jungler tank itu mereka invasi ke arah jungle-nya akan sangat cepat. Yi Sun-shin adalah salah satu hero yang lama banget untuk farming. Yes, dan mungkin ada beberapa case juga Yi Sun-shin masih bisa work di saat kayak mau main kombinasi ciduk-ciduk ya. Kayak pakai Aldos buat buka visionnya juga. Tapi ya, ini kita akan lihat bagaimana debut dari Yi Sun-shin di MSC ini. Apakah akan membuat Cloud9 bisa bernafas lebih panjang atau justru akan membuat nantinya mereka harus pulang ke airport. Wow, ini berarti bisa secara tidak langsung Falcons Epic Brand sangat benar-benar berbaik hati untuk memberikan mereka tiket untuk esok hari. Yes. Wow. Ini dia. Tapi kalau ngelihat mereka cukup terlihat pede ya pastinya dari Falcons Epic Brand. Mereka dengan berbagai macam prestasi juga yang mereka raih. Ya ini menjadi satu boostingan lagi juga nih untuk bisa langsung secure dapetin tiket ke babak knockout. Yang dimana kalau misalkan mereka 2-0 berarti penentuannya akan ada di match terakhir nanti. Oke, match terakhir nanti. Tapi kita kalau sebelum match terakhir nanti yang mungkin juga kita akan lihat akan sangat seru. Tapi tentunya sekarang ini kita menyaksikan juga kalau misalnya kondisi dari Cloud9 ini dia pulang, kita anggap kalau dia pulang ya, tandanya statement yang dibilang region nih atau server tereasy mereka yang ternyata pernah yang udah lolos dua-duanya dari region ya. Wah, itu cukup menampar sih menurut aku. Harusnya ya. Menampar sekali. Ditampar oleh fakta. Ditampar oleh fakta itu emang yang paling sakit sih, karena nggak bisa dielak ya kan, nggak bisa di alasan apapun. Yes. Ditambah lagi kita cuma bisa oke, kita pulang lihat mereka tetap bertanding. Betul. Walaupun menang atau enggak tuh urusan belakang. Yes, karena biasanya mereka harus rehat ya. Biasanya kalau ada break itu kan ada KitKat ya. Ada break, ada KitKat. Itu ikonik banget dari dulu ya. Iya, itu selalu tuh. Apa tuh? Ada break, ada KitKat. Kalau misalnya orang yang suka coklat, waduh, KitKat sih udah the best thing. Tapi ada break yang nggak enak. Apa? Break up. Break up. Atau enggak ada juga yang break yang nggak enak. Apa tuh? Break dulu ya mas. Iya itu. Aduh. Tapi ada yang enak lebih. Breakdown. Wah. Atau break dance. Itu dia breakdance, breakdown atau enggak break ini apa kalau yang muka? Breakout. Jangan. Itu jangan sampai ya. Breakout tuh mainan juga tuh breakout tuh. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, apapun breaknya. Kalau nggak cuci muka atau breakout tuh biasanya tuh. Bener, tapi apapun breaknya tetap ada KitKat. Oh, berarti kalau lagi habis putus ya kan biasanya katanya kalau coklat kan bisa menambahkan hormon endorfin kalau nggak salah biar moodnya makin bagus. Gue sih ya selama gue hidup ya, gue coba itu di saat dalam kondisi apa mau break gitu ya, nggak ngaruh. Gak ngaruh ya. Ngapain kamu ngasih aku coklat, ha? Bahkan coklat aja jadi pahit ya. Tapi kalau misalnya baru PDKT, waduh, tanah coklat juga rasanya kayak coklat bos, manisnya. Bener. Iya beda. Kayaknya emang waktu tuh penting tuh untuk ngasih coklat ini tuh di mana waktunya. Iya, timing. Timing itu harus tepat, ya kan? Kalau misalnya ini coba ya kita anggap abis tumbang nih, kuncinya dipecahin, dikasih coklat. Waduh, kalau KitKat enak deh, tenang. Tapi kemarin ini fakta ya, bener fun fact nih. Kemarin pas sayang banget pas EVOS abis kalah kemarin, aku ketemu sama Klaukun kan. Dia lagi nyemilin KitKat sampai dijilatin ke plastiknya. Ya mungkin itu Klaukun butuh mood booster. Itu dia. Karena cuma KitKat yang bisa memberikan mood booster tersebut. Itu lucu banget lagi. Ya, di depan berarti? Di depan dia lagi jalan. Udah gitu kan, ini kan di sini 44 derajat ya. Udah agak meleleh gitu. Oh iya benar, di sini 44-45 derajat ya guys, buat kalian yang belum tahu, agak lumayan cukup agak lumayan cukup hangat di sini. Bukan lumayan cukup, ini panas. Panas ya? Panas. Apalagi pada siang tengah bolong, kalian bisa bayangkan lah ya. Tapi tentunya itulah yang aku bilang kemarin ketika sebuah penutupan ya kan, karena memang ekstrim menjadi sebuah alasan juga untuk mereka fisiknya itu bisa naik turun. Tapi selesai dari semua break ada KitKat, mari kita masuk, ada
Mobazin dan kawan-kawan untuk menentukan nasib mereka. Alright, killing spree yang dibawa oleh Mobazin. Dia bakal coba untuk bermain secara chain kill, nantinya bertahan lebih panjang lagi untuk bisa memastikan bahwa delivery damage-nya optimal nanti. Tapi kita akan lihat, karena gangguan menuju ke arah sosok dari Yu Sun Shin ini udah mulai terjadi, dan itu yang direspon pula oleh Cloud9. Mark QT dari Cold World saling bahu-membahu membuat dari Mobazinnya bisa mendapatkan satu buah purple buff secara aman, dan bahkan bukan cuma itu, karena Little Wonder-nya juga mereka secure. Jadi bisa dibilang untuk early dari Cloud9 untuk sosok Yu Sun Shin masih cukup aman. Dan jangan sampai kalian ini dari Cloud9 membiarkan dari Flap TZ ini bermain dengan maksimal. Kenapa? Karena kita lihat, kita selalu memperhatikan Flap ini adalah salah satu jangkar permainan. Jangkar permainan yang bisa membuat para pasukan dari tim Falcons Epic Brain itu maksimal semua planning yang mereka miliki. Karena kalau mastermind ya tetap masih ada di view. Yes. Dan ini dia KLTZ yang udah mulai shifting lagi ya. Tadi main Assassin, dan kalau ngelihat kemarin bagaimana KLTZ di M5 dengan Fredrin ya begitu superior sih. Wah iya benar, aku setuju banget sih. Benar-benar superior banget. Dan bahkan kalau kita menyaksikan dengan adanya turtle yang pertama seperti ini, KLTZ Belang Malakas. Itu salah satu stiker yang gue suka juga tuh. Dan juga stiker ini bencana. Ini bencana, jangan lupa ya guys ya, digunakan ya setiap kalian bermain, karena itu emang akan, kenapa suaranya nggak berisik bang? Emang buat ngeledek niatnya. Nah ini juga turtle udah ngeledek tuh. Dia datang dari bawah, dari basement. Nah udah mulai coba untuk menuju ke arah turtle. Nah turtle-nya ini naik terus ntar dia hilang lagi dia. Dia cepet kok, kalau udah dieksekusi ya. Ya karena dingin banget, tapi lihat di depan sana bakal coba dipaksa mendapatkan satu point kill atas seorang Milo. Penalty zone for defensive, tapi lihat satu sih first blood didapatkan. Dia tidak akan meninggalkan bekas jejak untuk para pasukan dari tim Cloud9. Muncul satu akan coba dimakan dengan pasti. Ya, dan bahkan dapetin turtle, dapetin point kill. Lagi-lagi onward. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi tidak ada burst di arah tengah, Falcons Epic Brain hanya bisa melakukan poking saja, tapi dia nggak bisa mengeksekusi. Dan kali ini dari Super Marco yang akan di pressure, harus si Mobazin udah bergerak ke arah atas juga. Tapi perlu diingat kali ini Ogwen dan juga KLTZ ini cukup dekat posisinya dengan Super Marco. Kalau Cloud9 agak cukup maksa, ini berbahaya. Dan bahkan kali ini dari Mark QT dan juga Cold World-nya bakal coba untuk memegang adanya poros rotasi di arah mid. Tapi jangan lupakan, kalau sekarang mereka melakukan poking damage terhadap KLTZ, ini kasusnya berbeda sama ketika dia di game pertama loh. Ini bisa dibalikin momentumnya full, apalagi kalau misalnya stack dari apa yang dimiliki KLTZ itu udah berada di 4 stack. Yap, dan terlihat sebenarnya ya untuk sekarang Falcons Epic Brain. Tapi aku ngelihatnya harusnya Mountain Shocker itu bisa dipakai di game 1 ya buat bisa buka Lui-nya ya. Tapi mungkin mereka tidak mau keluarkan itu sebagai senjata rahasia. Tapi kan ketika mereka berada dalam kondisi di ujung jurang, mau nggak mau dia harus keluarin senjata rahasianya, walaupun mereka udah ban terhadap Lui-nya. All in untuk semesta ya? Iya, all in untuk semesta. Nah, lihat kalau di sisi dari Falcons Epic Brain yang mereka tidak pernah mau kendor ke arah invite jungle, supaya apa? Supaya Mobazin nanti kemungkinan besar akan menggunakan retribution. Lihat di depan sana, KLTZ seorang diri, dia nggak takut karena dia tahu view bisa datang dengan sangat cepat. Yap, tapi untuk sejauh ini ya kita melihat dari segi levelnya Mobazin ini unggul loh di atas KLTZ. Betul, farmingan yang sangat cepat karena KLTZ kali ini dia harus melakukan rotasinya agak cukup terlambat, berbeda dengan adanya Mobazin yang maju mundur. Dia dengan sangat mudah. Dan bahkan sekalipun ada Cold World di sana, tapi BSC menjadi pilihan utama untuk para pasukan dari tim Falcons Epic Brain. Ini mendapatkan kerugian kalau misalnya Ogwen bisa membalikan kembali keadaan depan. Itu dilakukan posisi Soul Point. Mencoba untuk menggeser para pasukan dari tim Falcons Epic Brain, tapi sayang sekali mendapatkan satu poin kill bukan Mobazin. Karena Mobazin akan kehilangan turtle di arah bottom lane. Sekalipun Milo akan masuk tengah, penalty zone yang mereka miliki nggak akan cukup untuk dapatnya apapun. Meanwhile, Super Marco sedikit terlambat menggunakan menggunakan flicker yang mereka miliki, yang akhirnya mendapatkan satu poin kill atas Super Marco. Itu baru mahal. Yap. Itu baru worth it. Dan akhirnya pengejarannya maksimal ya. Damage terakhir yang masuk dari Mobazin, dan bahkan pertukaran antara turtle yang memang direlakan saja, outer turretnya akan hancur. Oke, Mobazin udah nggak ada lagi immune. Di sana one by situation, serangan View mencoba untuk mengejar, dan walasi the Prince for nothing. Berhasil diculik oleh Mobazin. Berhasil mendapatkan sedikit pressure, tapi Mobazin tidak tinggal diam, dan Super Marco mencoba untuk membalikkan kembali kanan, dan itu dia balas dendam dari seorang sang serigala berbulu domba, Super Marco. Yep. Garukan yang masuk ke dalam satu buah outer turret tidak membuat dari Mobazin selamat.
Dan akhirnya kali ini kita akan melihat posisi Falcons AP Brand yang akan melakukan agresivitas yang lebih lagi. Modal utama dari basic dengan adanya Starlium Sight, mana bakal akan lebih terjaga, true damage juga akan semakin maksimal nantinya untuk bisa disumbangkan. Dan bahkan kalau ngeliat dari head to headnya ini unggul loh goldnya dari basicnya. Cukup aman. Tapi kalau melihat dari Falcons AP Brand, mereka nggak cuma bergantung ke arah gold lane-nya aja. Karena lihat KLTZ sekarang udah mulai invade ke arah purple buff. Mobazin butuh purple buff loh. Kalau purple buff yang didapatkan oleh KLTZ itu bahaya banget. Dan itu dia, Mobazin butuh banget purple buff. Mereka butuh untuk farming dan Mobazin dan juga kawan-kawan aku suka ini dia. Taunting yang bisa mempanaskan arena lane of down. Aku suka hal tersebut. Yap, wah ini ya Mountain Shocker dibuka. Vision terlihat, watch out. Watch out, menuju ke arah Ogun mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Masih ada Pramo, Water di sana Ogun mencoba untuk mundur, membuat para pasukan dari Falcons AP Brand. Walaupun mereka kehilangan turret, tapi mereka setidaknya menyelamatkan diri. Dan menyelamatkan sosok dari Ogun ya, masih bisa untuk teamfight, tapi Super Marco masuk ke dalam arah yang salah. Karena di depan sana Super Marco tidak akan bisa ngedeliver damage dengan maksimal. Karena hal itu juga sosok dari Mobazin yang udah siap untuk menghantam Super Marco. Yap. Dan KLTZ masih bisa lewat ya tipe. Dan Turtle akan segera muncul dan ini dia power dari utility jungler. Tank atau fighter jungler yang membuat setupnya akan lebih enak duluan. Oke, mereka udah setup. Mobazin udah mulai terperangkap, tapi yang berbahaya adalah Cold World. Kali ini mereka for defensif, tandanya tidak ada ofensivitas dengan wall chest yang mereka miliki. Mountain Shocker memberikan vision dengan sangat jelas di mana para pasukan dari Falcons AP Brand berada dan the power of retribution tanpa adanya kontes KLTZ again. Berhasil mendapatkan perfect turtle, membuat Super Marco yang walaupun di leadingnya dia kalah, tapi dia benar-benar bisa mendapatkan poin yang cukup mahal. Ogun memaksa penalti zone untuk defensif. Iya loh, jujur dari tadi aku ngeliat Terizlanya bahkan nggak pernah ngebuat penalti zone untuk ofensif. Ya zaman Force dibuka, Last Insanity. Terpaksa harus memang dikeluarkan oleh FlapTZ untuk mundur. Tapi memang dari segi gold ini nggak jauh, cuman beda di angka 1600-an aja nih. Cloud9 menandakan bahwa mereka masih bisa catch up. Masih ada Primal Water secara Ogun. Dan after damage yang sangat membuat dia selalu selamat dalam ujung jurang dan ujung tanduk kematian. Tapi nggak bakal bisa terlalu lama kalau misalnya nanti tiba-tiba udah Dominance Ice, Glowing One di tangan dari seorang Marquity dan juga Colruyt. Kayaknya dari Ogun nggak boleh sembarangan untuk nahan damage sih. Ya. Dia boleh terima damage tapi nggak boleh terlalu banyak sih. Tapi ini mirror dari Cloud9 berjalan sih ya. Outer turret yang hancur ini disamakan juga walaupun perbedaannya ada di 3 perfect objective turtle. Dan Zaman Force lagi-lagi memaksa untuk FlapTZ, Flicker, dan juga Last Insanity untuk keluar. Gila, basic aku suka banget di mana dia berhasil di depan sana press forward-nya, di depan sana ada one last hit. Masih bisa diselamatkan oleh Marquity, hampir saja bisa di take down di sini Aul. Yap. Masih bisa selamat, tidak ada yang tumbang sejauh ini atas adanya pertukaran damage juga yang terjadi di arah mid. Tapi kayaknya ada yang dipisahkan nih. Dimana KLTZ yang mencoba untuk masuk area jungle yang namanya Mobazin, ini udah mulai diusir mundur dan ditempel terus-terusan oleh Mielo yang bergerak ke arah atas. Mereka kalau bisa kita bilang agak cukup sulit bermain di arah metode late game nanti dan untuk Falcons AP Brand. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi basic yang sangat kuat dengan Haritnya. Dan bahkan mereka juga akan sulit menghadapi Mobazin yang kalau bisa kita saksikan tadi di arah top lane aja, Mobazin masih mampu bisa bertahan loh. Tapi dia butuh Super Marco untuk nge-eksekusinya. Ya, dan ini bukan cuma Super Marco ya, ini Super Makro sih dari Falcons AP Brand. Mereka unggul di lane atas dan bawahnya. Mereka cukup mengontrol sih agar nantinya fight mereka nggak ke-distract dengan adanya wave minion juga yang saling bertabrakan. Mereka coba untuk ngunggulin hal tersebut sehingga kali ini dari Cloud9 yang justru harus bersih-bersih dulu kan. Dan berbicara tentang adanya mobilitas, Mielo ini cukup berat untuk bisa dikirim sebagai lane jauh. Betul. Dan bahkan kita lihat di sini menyiarkan langsung dari Riyadh di mana ini adalah kunci dari tim Cloud9 yang akan dihancurkan kalau dia tidak bisa mempertahankan game tersebut. Tim fight telah dibuka, Zaman Force bersama dengan Defender Stack, tapi dapat kayak KLTZ mendapatkan Press Force, berhasil meninggalkan basic. Meanwhile di depan sana FlapTZ mencoba untuk melakukan zoning, ngasar pasukan dari Falcons AP Brand, fokus menuju ke arah Lord yang pertama dan Pew datang mendapatkan satu momentum untuk membalikkan kembali keadaan dan menyelamatkan ke pasukan dari tim Falcons AP Brand, walaupun tetap ada korban dari FlapTZ, but it's okay, no problem. Yap. Masih dibilang untuk Falcons AP Brand mereka dapetin keunggulan yang banyak banget bahkan ya kayak Lordnya mereka secure, mereka tukar gold lane dengan adanya XP dan bahkan outer middle turret
yang kali ini berhasil juga dihancurkan oleh Falcons AP Brand. Dan ini nge-boost banget pastinya. Bergerak ke angka 3000 gold lead yang mereka pegang. Item-item defensif juga udah mulai selesai. Dan nantinya harusnya damage dari Mobazin dengan Endless Battle dan War Axe yang dimiliki, ini masih bisa ditanggulangin harusnya. Ya, tapi itu dia. Ada minus yang dimiliki dari Yusin Shin. Yaitu dimana dia tidak cukup untuk 2 item saja. Yep. Nggak kuat dia, masih kurang mampu. Tapi kalau nanti dia udah item 4, item 5, wah itu powernya udah keluar banget sih. Pedes ya. Pedes, dia udah serat. Udah bakal bisa dapetin siapapun. Yep. Dengan tahun yang gagal dapatkan KLTC, membuat para pasukan dari tim Falcon AP Brand mereka nggak bisa langsung invite. Karena ini Lord akan segera cepat mereka selesaikan, sudah pasti untuk Cloud. Ya, dan Magic Sentry ya, dibuka juga bahkan harusnya oleh Mark Cutie. Padahal ada Mountain Shocker loh yang udah dibuka, mereveal keberadaan pemain-pemain dari Falcon AP Brand. Mubazir ya? Mubazir tapi Mubazir. Mubazir. Ya, para pasukan dari tim Falcon AP Brand yang mereka bisa dibilang akan lebih gampang terbaca dan lebih gampang ter-reveal kalau misalnya ada sentry. Sedangkan tadi abis Mountain Shocker masalahnya. Kalau mungkin setelah semenit, 50 detik, 30 detik nggak masalah. Kan udah berubah posisinya. Dan ya itu Mubazir. Mubazir ya, bukan Mubazir ya? Bukan. Alright. Tapi satu buah inner turret di arah tengah yang masih coba untuk dipertahankan oleh Cloud9. Tapi Konsil? Oke, mereka mencoba untuk melakukan sandwich. Karena Mobazir telah memberikan informasi para pasukan dari Falcon AP Brand ada di belakang sana. Untung sandwichnya nggak berhasil. Karena mereka bisa aku bilang hanya untuk clear minion, buying time. Untuk mendapatkan satu momentum ini agak cukup mahal. Watchers berhasil mendapatkan 2. Ogun di belakang sana, Flatvisi akan fokus lebih keras banget menuju ke arah Kitty. Udah mulai terbakar, tapi nampaknya tim dari Cloud9 mereka gagal untuk melakukan eksekusi yang mereka miliki. Karena tim fighter telah 2 disengage pun terjadi nampaknya kali di sini loh. Yes, dan bagus banget Flatvisi mereka dari Falcon AP Brand ya. Mereka mundurin dulu ke arah damagernya sehingga kali ini membuat Cold World. Super Marco. Oke, dan bahkan Yisun Shin ini terakhir digunakan oleh Suns di MSC 2022 di saat Suns masih berada di posisi jungler, bukan mid lane. Jadi kita udah ngelihat dari Yisun Shin ini berarti absen 1 tahun ya bisa dibilang, karena 2023 berarti nggak ada. Dan kita melihat di tahun 2024. Dan kali ini Malphite Roar dan menuju ke arah Blade of Despair harusnya yang dimiliki oleh sosok dari Yisun Shin di tangan The Mubazin. Level 15 yang sekarang sudah dimiliki, damage output akan semakin maksimal. Harusnya yang akan bisa disumbangkan nantinya. Tapi PR-nya adalah Falcons AP Brand. Mereka akan memberikan pula crowd controlling effect. Sehingga kali ini dari Mobazin harusnya tidak akan bisa mendeliver damage secara lebih leluasa. Eksekusi terhadap Lord sekarang sudah dilakukan oleh Falcons AP Brand. Flatvisi akan berpatroli, akan membuat adanya teritori yang akan lebih nyaman lagi dan KLTZ secured ke arah satu Lordnya. Zaman Force terpaksa dibuka, tapi kali ini fightnya sudah mulai dicanakan kembali di mana penalty zone mencoba untuk mundur dan disengage. Satu buah kedisiplinan dari Falcons AP Brand. Setelah mereka dapetin Lord, mereka memancing dari resource-nya. Ada Mountain Shocker, ada penalty zone dan mereka nggak mau maksa. Mereka bakal coba untuk fokus ke arah satu buah inner turret di arah tengah. 3 base turret yang tersisa, Lord akan segera muncul dan bahkan kali ini akan ditangkap basic. Kali ini Zaman Force harus terpaksa juga dibuka dengan ada Evidor Accelerator belakang dan Netherrealm sudah diaktifkan. Netherrealm sudah diaktifkan, memberikan informasi untuk Cloud9 mereka akan bisa tiba, tapi nampaknya di sana untuk nowhere basic termakan Super Marco. Tidak ada basic dan lihat dibalas dengan ada Town. Tas tribute to coordinate membuat para pasukan dari tim Falcon dan AP Brand kali ini benar-benar mengamuk. Yap, dan bahkan Lord ini akan dibiarkan terlebih dahulu. Basic menghilang. 031 itu adalah KDA yang sangat mengerikan bagi sosok gold laner. Dan bahkan ini akan menjadi pertanyaan Cloud9. Mereka dalam keadaan tertekan. Semua farmingan ternyata diberikan oleh Mobazin. Dan apakah itu akan menjadi jawaban untuk bisa mendefense kali ini? Enggak, itu bukan jawaban. Mereka bahkan udah kehilangan ruang farming. Lihat Fedor Estek harus mereka keluarkan di mid lane. Sedangkan 2 wave masih bergerak di arah top dan juga bottom lane. Fokus ke arah Mobazin. KLTZ masih memiliki Everest Ward dan membuat pasukan tim Falcons AP Brand mereka menahan diri. Dan mereka ini dia. Tipikal Philippine game style. Mereka nggak langsung hancurkan dan dapetin kemenangan gamenya. Mereka tuh pengen hancurkan, menangkan gamenya sambil menghancurkan mental. Netherrealm? Mobazin masuk terlalu jauh.
masuk terlalu jauh, memaksa untuk coba mendapatkan view di depan sana. Kayaknya bukan keputusan yang sangat tepat, tapi ngelihat Super Marco dari Cold World mencoba untuk memberikan informasi untuk kawanannya untuk bisa men-take down mereka. Alright, main kiting lagi Falcons AP Brand, mereka nggak mau memaksakan diri, memaksakan kehendak untuk naik ke arah high ground dari Cloud9, sehingga kali ini masih ada nafas. Tapi KLTZ ini bakal menjadi satu barricade yang sulit untuk bisa ditembus oleh Cloud9. KLTZ hampir menangkap Basic, tapi finally yang mereka memilih untuk menuju Remielu adalah target utama. Untuk mendapatkan KLTZ, masih jauh banget untuk jarak dan juga step yang mereka harus lalui. Cuma satu yang bisa mereka miliki adalah poking damage untuk pecahin aja dulu Immortal, minimal Immortal Flap. Karena Flap kalau ada Immortal dan dia punya Virarga, dia itu benar-benar sangat kuat. Dan satu hal, Flap itu nggak pernah takut untuk ngasih badannya untuk teman-temannya. Dia bukan EXP lane untuk hanya initiate, tapi dia bisa juga untuk dapetin point kill. Dan itu juga yang dilakukan sama KLTZ sih. Saling bergantian lah ya, ada di depan. Iya, jadi bersinergi banget. Dan View tadi udah selesai dengan Wishing Lantern-nya. Dia bakal coba untuk porak-porandain yakin dan ternyata menuju ke arah belakang sana. Fantasy harus mundur dengan damage yang cukup besar. Montes akan telah diberikan, membuat perpasukan dari tim Falcons AP Brand memaksa untuk team fight. KLTZ melihat di mana PSC berada dan Super Marco finally dia bisa untuk mengaung di depan sana, fokus menuju ke PSC. Lihat Paul sekarang yang lain. Super Marco benar-benar mengamuk dan ini dia serigala dari Filipina. Super Marco looking for triple kill dan triple kill didapatkan Super Marco. Super Marco dikena Super Wall di babak MX. Dan ini dia kesempatan Cloud9 untuk melaju ke babak selanjutnya. Hancur Maniac di tangan Super Marco, looking for Savage. Nampaknya tidak bisa mereka dapatkan dan tim Falcons AP Brand mengantarkan Cloud9 menuju ke arah airport untuk pulang ke regionnya dengan Maniac from Super Marco. Dan Maniac menutup di game kedua. Cloud9 yang memang hadir dari North America, jauh ke Riyadh pastinya, mengatakan bahwa ada satu region yang cukup easy, tapi ternyata itu tidak menjadi satu jawaban juga untuk mereka bisa berjalan lebih jauh, karena bahkan tiket ke knockout stage harus pupus di tangan dari Falcons AP Brand. Menjadi tim kedua juga. Yes, benar banget. Gugur dari tim grup D. Langsung dua-duanya gugur. Satu region yang mereka anggap mudah, ternyata lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan mereka harus pulang ke region asal mereka. Angkat koper dan tereliminasi. Sudah dipastikan. Menyusul CNU Gaming ya, yang harus juga pulang di grup D. Dan kita sudah memiliki dua tim yang akan nantinya bertanding kembali di fase knockout. Dari Falcons AP Brand dan juga Falcon Esports, duo Falcons. Ya, dan bahkan tentunya sebentar lagi kita juga akan melihat di mana ada kapten, yaitu View yang akan segera diinterview oleh Mara. Karena mereka memiliki impian dan mereka memiliki target untuk bisa mendapatkan title yang lengkap. Iya, dan ini menjadi awal yang baik harusnya ya untuk mereka satu step lebih dekat lagi nantinya untuk gelar yang mereka inginkan. Dan sepertinya stage nih udah mulai siap nih. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memberikan interview terhadap Falcons AP Brand atas kemenangan dan mengulangan Cloud9. Sensrum and Mara, take it away. We're here with the captain of Falcons AP Brand. View, congratulations. You qualified to the knockout stage. Now you've gone all over the world. You've collected all the trophies in the international scene. What makes this MSC 2024 different from all the other tournaments that you've been to? Para sa akin yung pinagkaiba nito is ito yung pinamalaking prize pool ng MLBB ngayon eh. Tapos to him, this is the most different because this is the biggest prize pool of MLBB. Tapos ito na lang yung kulang kong title na major MSC. And this is the only title that he hasn't received yet, a major title, which is MSC. Yeah, and it's definitely one of the most prestigious titles out there, considering it's the first one out of Southeast Asia. Now, I do have to ask you, you will be facing Falcon Esports for the first seed of your group. How do you feel going into that series later on in the day?
Para sa akin, confident naman kami sa sa laban namin against Falcon Esports kasi una sa lahat qualified naman na kami. Ang paglalabanan na lang namin is yung top 1. He's very confident heading up against Falcon Esports because first of all, they're qualified and they just need to make sure that they get top 1. That makes their road a little bit easier when we're talking about qualifying for the knockout stage of MSC 2024 here at EWC. We're going to be heading over to the studio with our lovely boys and girls to take it on over and see exactly what's going to happen with the rest of the day and hopefully break down that last series for us. Boys and girls, take it away. Thank you. Oke, ini dia untuk grup D yang sudah menemukan 2 juara mereka untuk masuk ke babak knockout stage. Tapi kita bakal melihat terlebih dahulu apa saja yang terjadi di game yang kedua. Yap, dimana kita melihat ya akhirnya ada satu unique draft lagi, atau unique pick yang dipakai dan itu dengan membawakan Isan Shin. Dan Isan Shin killing spree yang tidak terlalu bagus untuk killing spree-nya karena tidak aktif di awal-awal. Dengan hanya 2 kill point sampai dengan level 15 bagi Mobazane itu sendiri. Tapi kita tahu bagaimana power pick juga cukup berpengaruh karena Mobazane ini unggul cukup jauh dari posisi perolehan gold berhadapan dengan KLTZ. Nah, mungkin gue ngeliat ke arah gold lane-nya sih. Ada perbedaan gold lane yang sangat signifikan. Super Marco dan juga Basic. Harit yang gue berpikir oke lah. Kalau ngomongin landing, Harit, Roger mungkin masih lebih enak lah. Lebih gampang digunakan dan lebih gampang ngasih pressure di awal. Tapi maksudnya sampai akhir pun Basic bener-bener gak bisa ngasih impact apapun, Om. Dan ya itu mungkin karena kepegang juga tadi ya. Bagaimana Super Marco dengan item fullnya dia tadi bahkan sempat untuk mendapatkan satu maniac tadi. Sampai di hampir pecahin base-nya ya. Hanya Cloud9. Hampir ya, dan ini dia kita ngeliat juga dari SCC Play Prediction-nya 78%. Emang banyak banget nih pendukung dari Falcon Epic Brand. Dan sayangnya Cloud10 hanya mendapatkan 22% saja dari para penonton, para pendukung juga. Dan ini dia, kita bakal melihat juga Super Marco yang memegang GPM tertinggi. Ya, sebagai gold laner, Roger juga tadi yang lagi-lagi dilepaskan ini untuk Rogernya dia. Karena lebih peraya untuk pick ke Harit, tapi yang menarik adalah bagaimana Mobazane. Dia selalu bisa masuk ke dalam frame-nya. Kalau tadi kita lihat mungkin most damage taken, tapi sekarang Mobazane ada untuk pemberi damage terbesar. Ya, karena mungkin Mountain Shocker ya, global presence juga. Ya karena sekali aja kalau seandainya semuanya kena satu udah lumayan gitu hitungannya. Jadi lebih bagus juga. Tapi Owen untuk supporter banyak positioningnya bagus sih memang. Tapi Falcon Epic Brand ya, mereka lagi-lagi nih, mereka membawakan tempo permainan yang seperti biasa. Dimana kalau kita lihat ya di 10 menit awal yang terjadi point killnya itu nggak lebih daripada angka 6. Ya farming, perangnya nanti dulu. Yap, mereka nge-delay semuanya dan itu akhirnya ya jadi akhirnya dari Super Marco yang bisa jadi meskipun memang KLTZ kalah dari perolehan goldnya, tapi tugas dia ini fungsinya hanyalah untuk menjadi badan saja di depan. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin asuransi Om, Harit kayak enak gak sih ditungguin jadi gitu kan, secara nggak langsung. Tapi ternyata itu dipatahkan sendiri sama Epic Brand. Jadi Rogernya jadi juga dan akhirnya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dari Harit. Match